Grande Iavi. Buonasera a tutti. Grande Josef. Ciao. Tutto a posto? Ben arrivato. Grazie È mille. arrivato. Piacere. Saluto a tutti. Posso una foto? Sì, Una assolutamente. foto. Vai. Come fai pure a me? Forza Inter. Domani. Vai, veloci che dobbiamo andare. Come pure a me, Dai, dai. Anch'io. Vai, veloci, velocissimo. Grazie. Ah, ma Michele, cioè, questo è il momento dei tifosi, sono pochi, quindi ovviamente Grazie mille, Josef. cedono anche un pochino, non sono tante, se fossero stati di più non sarebbe possibile, ma insomma sorridente, tranquillo, anche abbastanza sereno, adesso avrai la sua camera al riguardo. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin skuadnya terus membangun dan mengonsolidasikan keunggulan mereka di Serie A musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sang pelatih ingin terus mengembangkan gaya permainannya untuk kampanye mendatang. Inter tidak hanya memenangkan gelar Serie A musim lalu, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat dominan. Oleh karena itu, harapannya tidak dapat disangkal bahwa Inter akan memasuki musim depan sebagai favorit untuk kembali memenangkan gelar. Sementara di sisi lain, para pesaing utama Inter seperti Juventus, Milan dan Napoli kini telah memperkuat diri dengan memilih pelatih baru. Bagi Inter, tujuan musim panas ini jauh berbeda dengan klub seperti Juventus dan Napoli. Nerazzurri sudah menikmati keunggulan besar di klasemen musim lalu dan mereka sadar bahwa para rival sedang melakukan kerja keras untuk mencoba menghapus jarak. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apa yang akan coba dilakukan Inter untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Kegagalan Napoli dalam mempertahankan gelar juara musim lalu menjadi pengingat yang menghancurkan betapa cepatnya sebuah tim dapat jatuh dari posisi dominan. Namun Inzaghi yakin Inter bisa tampil lebih baik musim depan dan mampu menyamai peningkatan tim seperti Juventus dan Napoli di musim panas ini. Inter telah mengamankan kesepakatan untuk pemain seperti Mehdi Taremi, Piotr Zielinski dan Josep Martinez. Kedatangan para pemain ini diharapkan dapat memberi Nerazzurri kekuatan tambahan dibandingkan musim lalu. Peningkatannya mungkin tidak sedrastis yang dialami beberapa pesaing mereka, namun perekrutan ini menunjukkan Inter masih mencari keunggulan lebih. Kemudian dalam hal gaya permainan, perubahannya juga tidak akan sedrastis yang terjadi di Juventus, Napoli atau Milan di bawah pelatih baru mereka. Akan tetapi Inzaghi ingin melanjutkan jalur evolusi yang penting, di mana kemenangan gelar secara dominan musim lalu merupakan semacam puncak dari 3 musim pertumbuhan taktis Inter di bawah asuhan Inzaghi. Dengan demikian, Inzaghi berharap dapat mempertahankan lintasan ini mengingat ia sangat menyadari bahwa kedatangan pelatih-pelatih top seperti Motta, Conte dan Fonseca di bangku cadangan rival utama dapat menjadi ancaman bagi mereka. Meski demikian, para pelatih rival tentunya membutuhkan waktu untuk menerapkan ide-ide mereka, tetapi Inzaghi sudah mempunyai waktu 3 tahun lebih awal. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu telah sepenuhnya menegaskan komitmennya untuk bertahan di klub setelah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munchen. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sports Jerman, pemain asal Turki itu menekankan kembali bahwa ia dan keluarganya sangat bahagia di Inter dan tidak pernah mempertimbangkan untuk hengkang. Seperti diketahui, belakangan ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Çalhanoğlu di Inter. Mantan pemain AC Milan tersebut dikabarkan menjadi incaran raksasa Jerman Bayern Munchen, dan menurut beberapa laporan bahwa pihak The Bavarians telah melakukan kontak dengan agen sang gelandang. Namun Çalhanoğlu merilis pernyataan di akun Instagramnya pada minggu lalu jika ia sangat bahagia di Inter dan tidak berniat untuk pergi. Kemudian baru-baru ini sang pemain juga memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait niatnya untuk bertahan di Giuseppe Meazza. "Saya bertahan di Inter karena saya bahagia di sana," ujar Çalhanoğlu yang saat ini membela timnas Turki di Euro 2024 Jerman. "Saya beserta keluarga sudah merasa nyaman di Inter. Anak-anak saya juga tumbuh di klub ini dan saya telah membangun segalanya di sini, sehingga pindah ke klub lain bukan merupakan suatu ide bagi saya." Klub asal Prancis, Marseille dikabarkan sedang berupaya keras untuk merekrut gelandang muda Inter Valentin Carboni di musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa ketertarikan klub Ligue 1 Prancis tersebut terhadap Carboni kini membuat Inter berada di persimpangan jalan. Nerazzurri harus segera menentukan masa depan sang gelandang di musim panas ini setelah pemain berusia 19 tahun itu mengambil langkah besar bersama Monza musim lalu. Pemain asal Argentina tersebut kini bukan hanya menjadi incaran klub-klub Serie A, namun juga menjadi target sejumlah klub di luar Italia. Laporan menjelaskan bahwa Marseille menilai perekrutan Carboni di musim panas sebagai prioritas utama mereka di bawah asuhan pelatih baru Roberto De Zerbi.
Direktur olahraga Inter Piero Ausilio dikabarkan sudah bertemu dengan agen De Zerbi, yang setidaknya telah membahas mengenai Carboni. Corriere mencatat, Inter akan memberikan Marseille persyaratan yang cukup jelas terkait kemungkinan kepindahan pemain Argentina tersebut. Di satu sisi, Inter tidak ingin menyerahkan kendali penuh atas masa depan Carboni di musim panas ini. Oleh karena itu, Nerazzurri akan dengan senang hati menegosiasikan pinjaman lain yang bisa saja berisi opsi pembelian, dan kemudian opsi pembelian kembali. Namun jika Inter benar-benar menjual Carboni secara permanen pada musim panas ini, maka harganya tidak kurang dari 35 hingga 40 juta euro. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta mengatakan bahwa ia akan mengesampingkan perekrutan Marcos Alonso dan Albert Gudmundsson di musim panas ini. Berbicara kepada wartawan di sebuah acara yang mengungkapkan tanggal untuk jadwal Serie A mendatang, Marotta juga menyampaikan kebahagiaannya atas kesepakatan kontrak baru dengan Lautaro. Selain itu, sang presiden juga memberikan update seputar kondisi Tajon Buchanan dan peluang transfer Inter di musim panas ini. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Buchanan, ujar Marotta seperti dilansir FC Inter 1908. Buchanan masih berusia muda, tetapi operasinya sudah berjalan lancar dari informasi yang kami terima. Kemudian mengenai Albert Gudmundsson dan Marcos Alonso, saya rasa saya akan mengesampingkan perekrutan kedua pemain tersebut karena kami sudah memiliki skuad yang kompetitif. Kami memiliki Scudetto di dada kami, dan semua lawan akan menimbulkan masalah bagi kami, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Selanjutnya mengenai Lautaro, dia mampu menunjukkan kualitas yang dimilikinya saat masih muda, sehingga bukan kebetulan bahwa dia juga menjadi kapten. Kami senang telah menyetujui perpanjangan kontrak dengannya karena ia akan mengenakan seragam Nerazzurri hingga beberapa tahun lagi. Inter Milan telah secara resmi mendaftarkan Piotr Zielinski ke Serie A sebagai pemain baru mereka mulai musim depan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pihak Liga Serie A telah mengonfirmasikan Nerazzurri sudah mendepositokan kontrak Zielinski yang kini resmi memperkuat Inter. Seperti diketahui, Inter mencapai kesepakatan dengan Zielinski dalam beberapa bulan yang lalu setelah kontrak sang pemain berakhir bersama Napoli di musim panas ini. Pemain asal Polandia itu menghabiskan 8 tahun di Napoli dan merupakan bagian penting dari skuad Partenope saat memenangkan gelar secara dominan pada musim 2022. Meski demikian, Napoli dan Zielinski kini harus berpisah dikarenakan sang gelandang tidak memperpanjang kontraknya dan memilih bergabung dengan Inter. Gazzetta mencatat bahwa kepindahan Zielinski ke Inter kini telah resmi meskipun klub belum mengumumkan hal tersebut. Inter Milan dikabarkan sangat memimpikan kembalinya Joao Cancelo di musim panas ini setelah Tajon Buchanan mengalami cedera serius. Tetapi gagasan itu sulit terwujud. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan perekrutan pemain baru untuk menambah kedalaman di posisi bek sayap, mengingat Buchanan harus absen setidaknya hingga awal tahun depan. Salah satu pertimbangan Inter adalah mendatangkan kembali bek sayap milik Manchester City, Joao Cancelo. Cancelo pernah memperkuat Inter dengan status pinjaman pada musim 2017, namun Inter gagal mempermanenkan sang pemain di akhir musim. The Citizens mengirim Cancelo ke Bayern Munchen pada musim lalu dan sekarang masa depan sang pemain masih belum jelas setelah kembali ke City di musim panas ini. Inter memiliki harapan untuk memanfaatkan ketidakpastian ini untuk memulangkan pemain asal Portugal itu. Namun Di Marzio mencatat bahwa Nerazzurri menilai gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi yang tidak realistis. Biaya transfer dan tuntutan gaji Cancelo tidak memungkinkan Inter memboyong kembali sang pemain di musim panas ini sebagai pengganti Buchanan. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub di musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa negosiasi kontrak antara Inter dan Dumfries yang sempat mengalami kebuntuan, kini tampak mengarah menuju tercapainya kesepakatan. Seperti diketahui, Dumfries pada awalnya menuntut kenaikan gaji menjadi sekitar 5,5 juta euro bersih per musim. Namun Inter menganggap jumlah tersebut terlalu tinggi dan mereka tidak akan menaikkan tawaran lebih dari 4 juta euro bersih per musim untuk sang pemain. Akan tetapi Dumfries saat ini telah menyatakan keinginannya untuk bertahan, sehingga laporan memperkirakan bahwa mantan pemain PSV itu pada akhirnya akan menerima tawaran klub. Gazzetta mencatat, penambahan beberapa bonus akan menjadi penentu dalam pembicaraan berikutnya yang akan digelar setelah sang pemain kembali dari Euro. Dumfries akan menandatangani kesepakatan baru hingga 2027.
dengan kenaikan gaji dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim plus bonus. Inter Milan dikabarkan tidak berniat untuk menjual Christian Aslani dengan harga murah pada jendela transfer musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa ada beberapa rumor yang menghubungkan pemain berusia 22 tahun tersebut dengan Fiorentina dalam beberapa jam terakhir. Nerazzurri telah menganggap Aslani sebagai bagian penting dari skuad Inzaghi yang telah berkembang menjadi opsi cadangan yang dapat diandalkan untuk Calhanoglu. Mantan pemain Empoli itu dapat menggantikan Calhanoglu sebagai pemain pengganti, atau bahkan masuk dalam starting 11 untuk memberi istirahat kepada pemain asal Turki tersebut. Dan lebih jauh lagi, Inter menilai bahwa Aslani masih merupakan pemain yang memiliki prospek untuk berkembang lebih lanjut. Maka dari itu, Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran yang sangat tinggi untuk menjual Aslani di musim panas ini. Sementara di sisi lain, Aslani sendiri juga tidak ingin meninggalkan klub mengingat ia adalah penggemar berat Nerazzurri dan bertekad untuk memainkan peran di Inter di masa-masa mendatang. Inter Milan dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan terkait perekrutan Tanner Tessman dari Venezia pada musim panas ini. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Nerazzurri selangkah lagi akan mengamankan tanda tangan pemain asal Amerika tersebut. Tessman akan segera menjadi pemain baru Inter, namun sang gelandang sendiri baru akan bergabung dengan skuad Nerazzurri pada tahun depan. Seperti diketahui, lini tengah Inter saat ini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, Tessman akan dipinjamkan kembali ke Venezia selama 1 musim sebagai bagian dari kesepakatan. Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun tersebut akan tiba di Appiano Gentile pada tahun depan. Di sisi lain, pemain muda Inter Gaetano Oristanio juga akan dikirim ke Venezia dengan status pinjaman di musim panas ini. Klub papan bawah Serie A, Lecce dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mencoba dan mengontrak gelandang Inter Lucien Agoume di musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa Agoume telah kembali ke Inter setelah menghabiskan masa pinjaman bersama Sevilla selama 6 bulan terakhir. Klub Bundesliga Spanyol tersebut sejatinya berniat untuk kembali meminjam Agoume di musim panas ini, namun Inter hanya bersedia melepas sang pemain dengan kesepakatan transfer permanen. Laporan mencatat bahwa Lecce kini muncul dan sudah menyatakan minatnya untuk mengontrak sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Direktur olahraga Lecce, Pantaleo Corvino hari ini sudah bertemu dengan Crescenzo Kecere selaku agen dari Agoume. Namun laporan tidak merinci apakah Lecce ingin mengontrak sang gelandang secara permanen atau hanya dengan status pinjaman. Perlu diketahui, Agoume terakhir kali bermain di Serie A adalah ketika dipinjamkan ke Spezia pada musim 2020.